Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Yesus memanggil ke-12 rasul dan mengajar serta menyembuhkan banyak orang. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang memanggil ke-12 muridnya, dan juga Yesus yang bertindak dalam mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata ajarannya dan juga melalui tindakannya, yaitu tindakan penyembuhan. Kita mendengar bagaimana di awal kisah Yesus berdoa semalam-malaman. Dia pergi ke bukit, berdoa semalam-malaman kepada Allah sebelum besoknya dia bertindak, yaitu memanggil ke-12 rasulnya dan juga mengajar serta menyembuhkan. Pada kesempatan pertama, Yesus memanggil ke-12 rasulnya. Panggilan ke-12 rasul itu tentu bukan sebuah panggilan karena Yesus mengenal mereka atau Yesus bersahabat dengan mereka atau Yesus itu dekat dengan mereka, tetapi karena memang sebuah keputusan yang diambil oleh Yesus bersama Bapanya. Dengan demikian Yesus sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya, memilih manusia di antara manusia untuk menjadi pengikutnya, atau kita mengenal para rasul itu ya sebagai dasar iman nantinya. Jadi mereka ini menjadi 12 orang yang menjadi dasar iman akan Yesus. Dan juga mereka yang terdepan yang menjadi pewarta kabar sukacita serta menjadi saksi akan Yesus yang bangkit serta juga dia itu adalah Tuhan. Jadi mereka ini menjadi penting nantinya. Sehingga keputusan Yesus itu bukan sebuah keputusan yang sifatnya manusiawi, emosional belaka atau kedekatan psikologi ya. Bukan, tetapi memang sungguh-sungguh itu merupakan sebuah pilihan yang dibawa dalam doa, dalam permenungan yang mendalam atau dalam kontemplasi yang mendalam. Dipilihlah 12 rasul itu ya. Kita mendengar tadi bagaimana Yesus memilih mereka. Simon yang disebut juga Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan tentunya Yudas Iskariote yang memang pada akhirnya menjadi pengkhianat dari antara para murid itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus memilih mereka, dia semacam memperkenalkan atau Yesus mengajak mereka. Jadi Yesus itu pertama-tama
tampil di hadapan orang, ke-12 orang tadi itu. Dia mengajar, mewartakan kerajaan Allah. Bagaimana sebaiknya mewartakan kerajaan Allah itu, atau memberikan gambaran yang mesti dilakukan para murid itu nantinya dalam mewartakan kerajaan Allah itu. Itu dalam hal Yesus yang mewartakan kerajaan Allah melalui kata-katanya. Jadi kita mendengar tadi bagaimana banyak orang yang datang hanya untuk mendengarkan dia. Di situ mungkin pesannya bagi para murid itu adalah dalam mengajar, mewartakan kerajaan Allah itu melalui tindakan pengajaran harus ada sebuah relasi juga, relasi kedekatan dengan para murid, dengan Allah sendiri yang menjadi sumber, yang menjadi titik inti dari pewartaan itu. Sehingga pewartaan itu ya benar-benar menarik banyak orang kepada keselamatan. Karena yang diwartakan itu adalah Allah, bukan diri sendiri. Kiranya itu poin pentingnya. Dan juga kemudian bagaimana Yesus bahwa melakukan tindakan penyembuhan, dengan mewartakan kerajaan Allah. Selain dengan kata-kata, juga Allah itu akan hadir memberi kuasa pada para murid itu, di mana mereka bisa melakukan tindakan penyembuhan, yang juga merupakan pesannya itu adalah karena Allah itu sungguh-sungguh sudah berkarya dan memakai murid-murid itu untuk terus atau untuk meneruskan apa yang menjadi karya Allah itu, karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Dan sekiranya itulah yang nantinya menjadi poin-poin sederhana yang akan dilakukan oleh para murid setelah Yesus meninggalkan dunia ini, atau setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus memanggil murid-muridnya sungguh-sungguh untuk sebuah persiapan ya. Sungguh-sungguh untuk suatu tugas mulia, bukan sebuah tugas yang asal-asalan, yang memang inti dari perutusan itu adalah Allah sendiri, bukan diri mereka. Sebagaimana dalam kalender liturgi Gereja Katolik pada hari ini ya, kita merayakan Santo Simon Kudus Rasul, di mana ya dia juga salah seorang rasul dan temannya ya, yang memang diutus oleh Yesus. Jadi kita percaya bahwa orang ini pun sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus kepadanya, atau apa yang dia dapatkan. Imannya akan Yesus Kristus sungguh-sungguh dia tunjukkan melalui pengajaran dan tindakan imannya. Meskipun pada akhirnya memang selalu mendapatkan banyak tantangan, mendapatkan banyak rintangan, tetapi mereka terus berjalan karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Allah, atau mereka sudah menganggap bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang perlu mereka wartakan untuk keselamatan banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita kembali kepada diri kita masing-masing, kita sebagai orang yang dibaptis tentu kita juga dipanggil sebagai murid. Tentu sebagai murid kita juga diutus oleh Tuhan. Berkali-kali kita mengatakan diutus pertama-tamalah untuk diri kita sendiri, menggembalakan diri sendiri, menegur diri sendiri ya. Tentu dalam hal ini adalah mungkin ada rencana, tindakan, strategi kita yang memang tidak menunjukkan makna kemuridan kita, atau tidak menunjukkan diri sebagai seorang murid, ya perlu ditegur diri kita sendiri. Tentu dari situ akan lahir sebuah kesadaran bahwa memang ketika kita atau ketika diri kita sudah dipenuhi oleh Roh Allah, atau Allah ada dalam diri kita, kita tentu akan menjadi seorang murid yang siap untuk bertindak dalam kebenaran, baik dalam komunitas keluarga kita, masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan kita. Kalau lebih luas berbicara tentang kemuridan kita yang terlibat dalam kehidupan bersama, hadir di sana sebagai pribadi-pribadi yang bermakna, pribadi-pribadi yang berguna, yang mampu menghasilkan buah kebaikan untuk sesama. Ya, karena memang berangkat dari kesadaran diri tadi, yang kita kedepankan di sana adalah apa yang menjadi isi atau inti dari ajaran Allah sendiri yang sudah disampaikannya kepada kita, itu jugalah yang dipraktekkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pesan kemuridan ya, yang disampaikan dari Injil Lukas ini adalah itu tadi, kesetiaan dan juga iman yang teguh, serta siap
untuk diutus menjadi murid dimanapun kita berada. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.